dan bener-bener nggak tenang. Jadi dia itu si Rudy gak bakal bisa tenang seumur hidup. Saya berharap ya di meja bundar kejujuran ini jujur semuanya. Karena mata kamu dengan ucapan kamu gak sinkron. Tapi saya tetap melihat ada yang gak beres di tubuhnya si Rudy. Maksud saya berkaitan dengan magis gitu. Tetap saya ngelihat ada sesuatu yang dia pakai gitu loh. Oh, ada hal mistis. Soalnya dia bilang tadi pacarnya juga di luar kesadaran dia, Roy. Iya, kayak gitu sih. Gimana ceritanya sih? Membunuhnya pakai apa dan bagaimana? Kalau mau sih pakai benda ya, benda tumpul bukan tajam. Jadi itu pun karena ada suatu jimat. Jadi bagaimana ceritanya bisa punya jimat? Ya itu dia. Itu pemberian dari turun temurun sih, dari eyang saya gitu. Jadi terakhir mentok di saya. Jimatnya itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya itu untuk pengasihan. Terbukti benar. Terbukti. Usaha Cuman lebih gampang. ya lebih gampang. Cuman merawatnya saya yang kurang paham. Selama ini gimana? Ya dikasih makan parfum minyak wangi. Dikasih minyak wangi? Ya. Jimatnya itu? Kalau lupa itu bisa ngerasuk ke diri kita. Oh, jadi kalau kamu lupa ngasih parfum atau ritual apapun itu, nyerang ada ke yang kita. merasuk? Iya. Nah, kamu ngerasa waktu terjadi pembunuhan itu karena ada yang merasukin kamu gitu? Iya, itu pun kayak di luar kendali saya. Kamu bawa jimatnya nggak? Bawa. Saya lihat ya sebelum saya bongkar semuanya, Rudy. Iya. Bisa lihat kah? Sama barang bukti yang dipakai untuk pacar? Iya betul sekali. Ya, Ambil dulu ya. ya silakan. Monggo. Mbak Yu tahu kan, saya itu indigo dan cara kerja otak indigo itu Cepat jalan. 5 tahun masa hukuman seharusnya 15 untuk orang, orang membunuh. Tapi sekarang udah 18, harusnya dia belum. It doesn't make sense to me kalau dia tahun 96. Itu apa ya? Kujang, pedang. Ini benda. Oke. Benda yang waktu itu buat dia. Apa ya? Boleh dibuka? Boleh. Silakan. Waktu itu saya ngelihat dalam mata batin saya kejadiannya dicekek dan dipukul kepalanya kan? Iya. Dicekek itu masih hidup juga, akhirnya pukul mati. Oh, gara-gara dicekek belum mati-mati digebruk sampai nggak ada nafas sih. Oh, ini replika barang bukti yang waktu itu kamu pakai gitu? Iya. Seperti ini? Seperti ini. Bendanya? Iya. Itu mah masih muda pakai. iya. Saya sih ngelihat arwah-arwah gentayangan seperti ya sundel bolong seperti itu sih. Tapi tidak lihat arwah-arwah lainnya pocong dan segala macam. Hanya arwah pacarnya itu yang menjadi sundel bolong. Betul. Kalau memang ini beneran maksudnya pacarnya atau bukan sundel bolong dari luar, itu kayunya bisa tunjukin sesuatu atau tanda-tanda di sini. Fenomena supernatural yang sering bunyi-bunyian dan sering keluar ulat dari tiba-tiba. Kau panggil nama pacar kamu siapa? Apakah kamu bisa ritualkah untuk manggil? Pernah nggak coba untuk memanggil pacar kamu? Pernah. Waktu itu untuk apa? Kalau itu sih ya untuk kita berdoa aja. Pernah minta maaf dengan almarhum? Pernah. Tapi tetap selalu ngantuin. Oke.
Waktu itu manggilnya bagaimana? Ya datang ke makamnya. Ada ritual yang dilakuin? Ritual, kalau kayak macam ritual gak ada, cuman Dia hanya datang, Roy. hanya datang Ada aja. ritual. Boleh saya lihat baloknya ke sini. Sama itunya juga. Don't touch. Sama ininya juga. Oh iya makanya. Taruh di sini aja sama kain-kainnya. Oke. Napak, oh sorry. Saya ingin tahu tentang ini. Oke. Di 2000 berapa tadi meninggal? 2015, 2013. 2013. 2013. Oke, baiklah. Siap. Oke. Jadi sebenarnya saya ngeliat di sini kejadiannya, saya ngerasa pada malam sebelumnya udah direncanakan. Sebenarnya pada malam sebelumnya udah ada cekcok dan keributan, dan adanya rencana untuk membunuh itu memang udah ada sih. Terus saya ngeliat di sini dalam keadaan meninggal memakai daster yang pendek, celana pendek daster gitu, ya kan? Iya. Kemudian saya ngeliat di kamar kosan yang kecil, kamar kosan, Nama apa? kamar Kosan. kosan, Iya. kamar kosan. Saya ngeliat di ruangan kamar kosan sih, dan akhirnya kejadian itu terjadi karena sebelumnya saya rasa ini ada cekcok mulut dulu. Dibilang kebun binatang dan segala macam. Nah, akhirnya terjadilah pemukulan ini. Plus jelas juga dengan seseorang. Oh, jadi saat minta pertanggungjawaban dan Rudy menolak, almarhum ini berpikir bahwa Rudy punya orang lain. Iya, punya betul pacar sekali. lagi. Betul banget. Oke. Betul. Sebenarnya bukan ada yang lain sih ya. Tapi Tapi itu sekedar cuman teman kerja. Jadi itu sosoknya emang peduli sama saya. Tapi dia tuh ya terlalu posesif, kayak terlalu ngekang sama kehidupan saya gitu. ya namanya pacaran masih muda waktu itu, berarti 18 tahun berarti. Iya. 18 tahun sekarang 2 Ya 17-18 tahun waktu itu berarti. barang bukti replika. Iya, Barang bukti biasanya Ini kan. barang aslinya udah ditahan ya? asli udah diamankan. Waktu itu bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu. Saya lihat sangat menderita sekali sih gitu, dan iya, matinya mati menyeramkan gitu, dan kehilangan banyak darah, bocor sih palanya, kayak tempurung kepalanya copot gitu. Iya, matinya mati menyeramkan gitu, dan kehilangan banyak darah, bocor sih palanya, kayak tempurung kepalanya copot gitu. Kayak gitu loh, kebuka gitu tempurung kepalanya. Kebuka tengkoraknya, tempurungnya. Iya. Karena hantaman ini. Betul. Benda seperti. Ini maaf nih, mau tanya ya, Silakan, maksudnya Dek. kan aku sebagai perempuan ya, sebenarnya miris banget sih, miris gitu. Kenapa sih waktu itu apa Mas Rudy tuh nggak ada keinginan untuk bertanggung jawab gitu? Karena pada saat itu Mbak, ya mungkin karena faktor ekonomi juga, mungkin saya merasa belum siap gitu. Tapi kayaknya dari mukanya Mas Rudy tuh kayak nggak ada penyesalan gitu. Iya. Jadi saya tuh jadi dari pertama tuh saya udah
kayak gimana gitu. Mungkin karena sebagai perempuan juga kan, kok tega banget sih gitu. Dengan yang benar-benar keji gitu Ya. lah. Dan sekarang arwah ngikutin terus, minta pertanggungjawaban atau ingin Rudy ikut dia ke alamnya? Ingin ikut Rudy ke alamnya. Dia ingin Rudy meninggal juga. Setimpal. Jadi menurut si saya lihat di sini, saya mendapatkan gelombang pikiran bahwa utang nyawa dibayar dengan nyawa. Itu sih, saya ngerasain seperti itu. Pada saat ditemukan jenazahnya, sebenarnya kelewat 1 hari deh. Kamu nggak tahu ya tentang itu ya? Gak tahu tentang itu. Kamu langsung kabur aja. Asal taruh aja di jalanan. Jadi saya mengelabui agar itu kasus kecelakaan aja Ditaruh di jalan. di jalan. Oke. Sangat mengerikan sekali. Ditaruh di jalan dan akhirnya nggak ada yang nemuin. Ada yang nemuin. Itu dia melakukan itu di luar kesadarannya ya, Ray. Kok nggak ada rasa manusiawi sama sekali, sampai saya nggak bisa dan nggak berani ngebayangin cara dia ngebawa Rini yang udah luka-luka dibawa motor terus ditaruh di jalan terus ditinggal gitu aja dalam kondisi hamil. Iya, Sunda Bolong. Sunda Ya, Bolong. betul hamil dia. Oh, saya ingin kamu panggil. Boleh. Kamu ada foto nggak? Handphone saya nggak kebawa. Ada sebenarnya dia. Di handphone. Tapi Ya. kalau memang repot nggak usah, nggak apa-apa. Saya ingin tahu perawakan yang saya lihat sama persis atau tidak. Yang kamu lihat seperti apa, Ray? Sebelum dia menjadi sundel bolong, Ah, masih tampak seperti normal gitu. Dan Rini sebenarnya kan rambutnya panjangnya setengah bahu gitu, Ya, betul. kayak gitu. Dan saya ngerasain ketika sudah meninggal berubah bentuk, jadi serem banget. kau nggak pernah pernah ya didatengin lewat mimpi dan lewat langsung? Itu Pernah bentuknya seperti mimpi. apa? Terbawa aja? mimpi pernah. Gimana Cuman bentuknya? bentuknya ya Seperti sebelum meninggal atau sudah berubah? beda banget. Saya pun nggak mengira kalau itu sosok. Seperti apa yang kamu lihat? Hancur sehancur-hancurnya muka itu, kayak berlumur darah. Waktu itu gimana sih? Apa aja yang kamu hantam? Ke bagian mana? Kebagian kepala sini, terutama sini sama sini. Boleh reka adegan. Li, boleh nggak kamu ceritanya kamu jadi pacar? Boleh, Roy? Boleh dong. Kita biar Roy juga biar dapat gambaran. Waktu itu apa yang kamu lakukan? Lia ceritanya memang pacar kamu waktu itu Ya. ini. Pada saat itu dia datangin malam-malam ke rumah saya. Dia tuh terus mukul-mukul saya, mukul-mukul ini, minta agar cepat dinikahin. Nah, sontak saya masih memegang jimat ini ya, masih ada di kantong. Sontak saya kontrol, tak terkendali emosi saya. Akhirnya ada sebatang ini, balok ada di pojok kosan, yang tadinya buat betulin apa genteng yang rusak itu, yang patah. Akhirnya saya ambil, saya hantemin ke sini, Kemana? ke bagian kepala sini, Ah, terus ke bagian belakang. Dia belum itu juga saya habisin dengan cekek. cara tidurin dia, dicekek gini. Setelah itu Dia udah kehilangan nyawa, dia nggak bergerak gitu? gak bergerak, udah kayak gini-gini. Akhirnya saya tersadar kembali Hah? bahwa ini pacar saya. Nah terus? Saya benar-benar nyesel. Tapi saya juga takut akan hukum. Oke, Pada saat saya mau tanya, waktu kamu nggak sadar dan melakukan ini semua pemukulan pencekekan, yang kamu lihat tuh siapa sebenarnya? Yang aku lihat tuh musuh saya.
sosok yang saya benci. Lebih tepatnya kerasukan kali ya. Iya. Oke, silakan. Terima kasih. Saya ngeliat dia juga di bawah pengaruh jimat sih. Gara-gara jimatnya dia jadi psycho. Kok saya Sebenarnya dia pengaruhin jimat juga sih. dipengaruhi? Karena dia nggak sadar itu kan mukulnya kencang banget sampai pecah gitu dan mukanya rusak. Rusaknya rusak banget loh. Tapi ya udah terjadi kan. Iya. Jimatnya seperti apa sih? Kok boleh Boleh dong. lihat, Ray? Saya pengen lihat. Sejenis batu. Ini emang turun temurun. Turun temurun. Waktu itu nggak dikasih tahu ini untuk apa atau nggak pantangannya apa, jangan atau selain cara ritualinnya gitu.